wanita, maka itu tidak diwajibkan ikut perang, termasuk anak-anak dan ibu. Jadi perempuannya disuruh ngurusin anak, nggak ikut perang. Tapi ada juga ibu-ibu yang modern lah istilahnya, ibu-ibu yang memang lincah, yang nggak punya anak yang direpotkan, mereka membantu dalam perang, terutama untuk bagian koki atau masak-masaknya ya. Nah, ibu sekalian ya saya hormati, singkat cerita, Ka'ab ini nggak ikut perang. Akhirnya dia ini bersedih, padahal setiap peperangan dia selalu ikut. Tapi satu waktu dia ngerasanya begini, bukan karena dia nggak mau ikut, dia ketinggalan rombongan karena asik dengan kesibukan di dalam rumahnya gitu. Jadi ngentengin, dia itu merasa pasti saya bisa ikut, tenang aja gitu. Nah, ketika siap-siap pasukan itu sudah di perjalanan, dia menganggap kecil, antar juga saya bisa susul ya, kalau kita bahasa sekarang, susul, saya kencang ini larinya, saya bisa ini, gitulah istilahnya. Ternyata takdir qadarullah, dia nggak bisa menyusul, ketinggalan rombongan. Dan kalau dulu kan nggak ada HP bu, iya nggak ada HP, ketutup sama bukit aja udah nggak kelihatan tuh rombongan, karena kan di Arab itu bukitnya tinggi-tinggi ya. Bukit yang mana, arah kanan apa ke kiri, nggak tahu dia, kehilangan rombongan. Akhirnya dia balik pulang, nggak bisa ikut. Disitulah akhirnya dia menyesal. Kalau yang lain, orang-orang munafik, ketika pasukan sudah datang pulang dari peperangan, mereka bisa bohong. Merasanya, saya kemarin menggigil waktu pasukan mau berangkat, saya kemarin sakit tipes, saya kemarin orang tua saya sakit harus saya urus, kemarin anak saya kecelakaan, misalnya bahasa kita mah ya sekarang. Jadi cari-cari alasan supaya Rasulullah itu memaafkan, supaya kaum muslimin itu masih mau nemenin mereka, supaya kaum muslimin yang lain itu memaklumi mereka dan tidak mengatakan mereka sebagai orang munafik. Ini orang munafik, dia berbohong, mencari dalih-dalih, mencari alasan supaya masuk akal dan dimaklumi untuk tidak ikut perang. Tetapi Ka'ab ini nggak mau, dia nggak mau. Saya bisa berbohong tapi Allah nggak bisa saya bohongin. Saya bisa bohong tapi Rasul pada satu saat pasti tahu, ya kan gitu. Saya bisa bohong mulut saya tapi hati saya bertentangan, saya nggak bisa membohongi diri saya sendiri. Akhirnya Ka'ab ini terus terang ketika ditanya sama Rasulullah, kenapa kau tidak ikut kemarin? Ternyata dia sejujur-jujurnya, saya lalai ya Rasul, saya ngurusin kerjaan di dalam rumah, saya nganggap enteng, nanti saya bisa nyusul, nanti saya bisa berangkat. Ternyata saya lalai, ketinggalan, nggak bisa nyusul. Nah ibu sekalian saya hormati, berarti ini kan sudah jelas kesalahan yang disengaja, yang pada akhirnya selama 50 hari ini Ka'ab nggak ada yang nyapa, nggak ada yang nyengir juga, nggak ada yang mau nyengir sama dia, ngobrol nggak mau ngobrol. Sekarang ibu bayangin, kalau ibu selama seminggu misalnya keluar rumah, ada tetangga setiap ketemu ibu dia langsung lengos masuk, gimana rasanya? Hah? Enak gak? Ibu keluar rumah ketemu di warung, orang warung mantatin, ketemu di jalan orang langsung buang muka, karena memang hukumannya seperti itu ya kan. Ketika di pengajian kita nyengir, orang lain pada asam semua, gimana, nyaman gak hidup begitu? Itu baru seminggu bu, ini 50 hari loh. 50 hari itu hampir 2 bulan. Ini betapa pedihnya dia ke pasar, orang mukanya tuh mencibir semua, sinis semua pandangannya, terus kasak kusuk bahasa kita malah ya, lihat orang munafik susah banget diajak ibadahnya, susah banget ini itu gitu, kedengeran sampai mungkin kalau orang-orang yang comel ya itu sampai ngata-ngatain. Enak nggak tuh kalau kayak gitu hidup?
nggak ada yang menemenin satupun, sekalipun itu sahabat karibnya, karena itu memang hukum moral bagi orang-orang yang tidak mau ikut berperang. Akhirnya dia sangat tersiksa. Nah, ketika baru 40 hari ini ada ujian. Ya, ini ada ujian. Ka'ab ini ditawarin oleh seorang raja kafir. Dia tahu bahwa si Ka'ab ini yang dekat sama Rasulullah lagi dibenci masyarakat sekitar termasuk Rasulullah. Sehingga kan ini momen yang baik untuk dia nyari muka, untuk supaya narik Ka'ab ini simpati kepada orang di luar Islam. Diujilah dia, dikasih surat ya dari raja kafir bahwa Ka'ab, kamu di situ udah sering ikut perang, sekali nggak ikut perang kamu langsung dimusuhin, sekali nggak ikut perang aja kamu udah nggak punya harga diri di situ, ya kan? Kamu dicaci maki, kamu nggak punya nama baik di situ. Udah ikut aku, ibaratnya begitu Bu. Ikut masuk ke agamaku, kau akan aku kasih derajat, akan kasih kedudukan yang tinggi. Tapi Ka'ab karena dia yakin jujurnya ini membawa keberuntungan dan keselamatan, walaupun harus dia jalanin hukumannya 50 hari, nggak punya teman, nggak punya saudara, tapi akhirnya dia sadar ini ujian, saya harus bertahan. Nah, pada ujungnya akhirnya luluslah 50 hari ya, berdiam diri di dalam rumah karena keluar juga percuma, banyak orang yang mencibir dan lain sebagainya. Akhirnya diberitakanlah pas 50 hari tadi diutus utusan Rasulullah bahwa Rasulullah sudah memaafkan Ka'ab. Luar biasa senangnya. Akhirnya Ka'ab menghadap Rasulullah, ya Rasul, saking senangnya itu orang yang nyampein kata maaf Rasulullah itu dikasih baju Bu, dikasih baju. Makanya kalau orang girang itu boleh ngasih baju. Apalagi ngasih bajunya ke gurunya. Amin. Bu, padahal bajunya cuma satu-satunya itu di baju dipakai, dia langsung lepas kasih ke orang. Masya Allah Ibu, bayangkan itu betapa zaman dulu tuh sulit ya Bu ya, sulit karena pabrik baju belum ada dulu Bu ya. Nah Ibu sekalian saya hormati, jadi